Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu bermanfaat, selalu berguna untuk kehidupan kami. Tolong berbicara kepada kami sekarang. Tolong pakai hamba-Mu yang sangat terbatas, supaya kami semua dikuatkan dalam iman. Dan supaya kehidupan kami lebih baik, berkenan, dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami sekarang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas undangan untuk berkhotbah di tempat ini. Saya pernah berkhotbah di sini sejak 2010. Kami baru pindah ke Bandung dari Salatiga bulan Maret 2010. Saya dan keluarga saya mulai melayani di Jemaat Petrus sebelum kami mulai melayani di Jemaat di sini Jemaat Paulus sebelum kami pindah dan melayani dengan Jemaat Petrus di Bandung. Dan pada saat itu sebelumnya anak-anak kami di sekolah minggu, bahkan ada Bella di sekolah minggu, mungkin Ica baru mulai SMP, tapi tidak terasa 16 tahun. Kemudian masih ada jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Dan saya ingin kita belajar dari firman Tuhan dengan 3 kata, head, heart, hands. Saya jarang pakai bahasa Inggris waktu saya berkhotbah, tetapi ini gampang diingat, head, heart, dan hands. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan ingin kita yang sudah percaya kepada Dia untuk terus bertumbuh. Dan Dia ingin mereka yang belum percaya untuk menjadi percaya. Tapi sangat sulit. Kadang-kadang ada kebiasaan yang buruk, yang sulit diubah. Ada karakter yang sulit diubah. Bagaimana kita bisa maju dalam iman, khususnya kalau ada dosa yang sudah menjadi terbiasa. Ada banyak hal yang bisa menolong kita berubah dan maju dalam iman. Dan ini satu hal yang kita bisa pelajari dari Efesus 4. Dan pola ini berfokus pada head, heart, dan hands. Apa maksudnya? Maksudnya head artinya kepala. Apa yang kita pikirkan, pengertian, pengetahuan. Kita belajar tentang Allah. Kita ingin mengenal Dia lebih baik di dalam otak kita. Sangat baik untuk memakai head dalam iman kita. Bagaimana dengan hati, heart? Ini berkaitan dengan perasaan dan keyakinan dan feeling dan keinginan dan semangat dan energi. Keyakinan untuk melayani, keinginan untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Itu muncul dari hati. Perasaan, keinginan, keyakinan. Itu sangat baik kita memakai hati kita dalam iman. Dan pasti hands berarti perilaku, tindakan, kegiatan, aktivitas. Kalau kita berfokus pada aktivitas kita, pasti itu sangat baik untuk iman kita. Baik dilakukan. Tapi yang mana yang lebih baik sebagai orang Kristen, head, heart, atau hands? Sebetulnya semuanya sangat penting. Alkitab mengajar semua aspek kita perlu diarahkan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ya, mengisi otak kita dengan pengetahuan tentang Allah. Punya perasaan dan semangat, keyakinan untuk berkenan kepada Dia. Itu sangat penting juga. Tapi kalau ada pikiran dan keyakinan tetapi tidak ada tindakan, iman kita sia-sia. Harus ada tindak lanjut. Harus ada buah, karena buah adalah bukti untuk iman yang nyata. Dan sebetulnya 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini juga bisa dilihat dalam banyak ayat, banyak perikop dalam Alkitab. Tidak semua, tetapi dalam Efesus 4, kita bisa melihat head, heart, dan hands. Dan dalam Efesus 4, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Kepada mereka secara pribadi tetapi juga sebagai jemaat. Dan dia mulai dengan contoh yang negatif dulu. Contoh yang negatif.
Seperti di layar. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Di sini kita melihat. Lanjut. Ini poin yang pertama. Pengertian yang gelap menuntun pada perasaan dan tindakan cemar. Lanjut. Oh iya, sudah. Oke. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, lihat di sana. Tidak mengenal Allah. Artinya, pikiran mereka sia-sia. Pengertian mereka gelap. Lalu itu lanjut kepada kedegilan hati. Lanjut, kedegilan hati. Sifat, keras kepala, kemauan pribadi tentang hati. Jadi ada pikiran yang negatif, ada hati yang negatif, dan apa dampaknya? Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran tentang tindakan mereka. Saudara lihat koneksi ini? Pemahaman yang salah menuntun pada keyakinan yang salah bahwa mereka kira, oh ini jalan yang baik walaupun itu salah. Karena keras kepala. Dan itu menuntun pada dosa. Segala macam kecemaran. Head, heart, dan hands. Dan ini bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan setelah ibadah hari ini. Ada orang yang tinggalkan HP-nya di kursi. Mungkin Anda kira, wah HP itu sangat canggih, sangat mahal. Mungkin saya bisa mencurinya dan menjualnya. Itu pemahamannya. Dalam hatinya, ya saya perlu uang itu. Keluarga saya perlu uang itu. Jadi saya perlu mencuri HP itu. Dan tindakannya mencuri. Jadi pemahaman yang sia-sia, yang gelap, yang tidak baik, menuntun pada hati yang gelap dan tindakan yang gelap juga. Ini yang diajarkan oleh Paulus di sini. Pikiran yang sia, artinya kedegilan hati mereka dan segala macam kecemaran. Apa yang dikatakan Paulus? Itu perintah yang keras dalam ayat 17. Sebab itu ku katakan, ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup seperti itu. Karena pengertian yang gelap menuntun pada tindakan yang buruk. Saudara-saudara, kita mendapat pengertian kita dari mana? Saya kira pada zaman ini ada banyak orang yang mendapat pemahaman dan pengertian dengan memakai HP. Menonton YouTube terus, scrolling terus, Instagram dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa ditonton yang baik, tapi banyak hal yang memberikan kita pengertian yang gelap, yang tidak baik. Dan ada dampaknya. Ada dampaknya. Sama dengan Paulus. Jadi Paulus ingin mereka berubah, berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia berfokus pada mereka yang telah mengenal Yesus. Mungkin kembali beberapa slide. Maaf, terus nomor 2. Maksud saya nomor 2. Lanjut. Kita telah mengenal Yesus. Lanjut. Nomor 2. Lihat ayat 20 sekali lagi. Paulus berkata, kamu bukan demikian. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia. Dan terus sampai 23. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Sekali lagi. Paulus berfokus pada head, heart, dan hands. Tetapi dia memakai contoh yang positif. Lanjut. Lihat di sini. Kamu telah belajar mengenal siapa? Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia. Wah, luar biasa. Dia fokus pada head mereka. Jadi untuk menolak perbuatan yang salah, pemahaman yang salah, mengisi otak dengan pemahaman yang baik. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
diperbarui dalam roh, artinya dalam hati dan pikiran. Sekali lagi, sebetulnya kedua itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang kita pikirkan punya dampak dalam hati kita. Jadi ada pengajaran yang punya dampak untuk hati kita. Lalu ada hasil dalam tindakan kita. Ayat yang berikut. Dan mengenakan manusia baru. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar, dan dia mendaftar banyak hal yang jangan. Ya, itu dampaknya untuk mereka. Jadi menurut Paulus di sini, menurut pola yang saya ajarkan hari ini, bagaimana berubah? Bagaimana berhenti berbuat dosa yang sudah terbiasa? Lanjut. Hanya berfokus pada tindakan, kalau saya berusaha pasti saya bisa berhasil. Saya berhenti melakukan dosa itu. Ya mungkin, tetapi mungkin berhasil sementara lalu berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita hanya berfokus pada tindakan kita, itu tidak cukup. Ajaran di sini mengubah tindakan secara lebih efektif, lebih dahulu, lanjut, perlu hati yang yakin dan semangat untuk bertindak dengan baik. Bagaimana kita dapat hati yang punya semangat? Pasti kita harus mengisi otak kita. Lanjut, dengan pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan tentang apa yang baik. Apa yang baik. Jadi ini pola bagaimana berubah. Bagaimana bertumbuh. Itu yang sangat efektif. Mulai dengan pemahaman yang baik. Itu punya dampak untuk hati kita dan tindakan kita. Ini contoh untuk saudara. Bayangkan seorang bersalah terhadap saudara. Dan Anda simpan dendam dan pahit. Tidak mau mengampuni mereka. Tetapi Anda mendengar khotbah. Saudara harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu. Tapi Anda tidak mau. Saya tidak mau mengampuni mereka. Mengapa saya harus mengampuni mereka? Kita harus mengingat ajaran dari firman Tuhan. Seperti dalam ayat 32. Lanjut. Dalam perikop ini. Kita saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita atau kamu. Ingatlah, dosa yang sudah besar, yang sudah saudara lakukan, sudah diampuni oleh Allah karena salib Yesus. Kita sudah mendapat pengampunan. Artinya kita harus siap untuk mengampuni orang lain. Kita perlu keberanian. Tapi itu muncul dari pengetahuan. Pengetahuan dosa saya sudah besar, sudah diampuni. Saya yakin bahwa saya harus mengampuni mereka dengan pertolongan dari Roh Kudus dan tindakannya mengampuni mereka. Itu mulai dengan pikiran yang sehat. Contoh yang berikut. Mungkin ada di sini yang kira, ya saya punya iman tetapi iman saya tidak terlalu kuat. Ya. Saya tahu ada amanat agung dalam Alkitab, saya harus sharing iman saya harus memberitakan Injil tetapi saya tidak berani. Bagaimana bisa menolong kita? Apa yang bisa menolong kita? Sekali lagi dari perikop ini ada ayat 30. Lanjut. Ada 30 di sana? Ya. Roh Kudus Allah telah memeteraikan kamu. Itu saja. Kita tahu, kita yang percaya kepada Yesus sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus sudah memeteraikan kita. Jadi saya yakin, saya punya kuasa Allah. Saya mampu, saya bisa, saya berani untuk sharing iman saya. Jadi ada dampak untuk tindakan kita. Itu dua contoh yang kecil. Tetapi itu punya dampak dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita punya pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik. Itu tahap yang pertama. Supaya kita punya keyakinan dan tindakan. Tapi bagaimana kita punya pemahaman yang baik? Seperti dalam pembacaan tadi dari Perjanjian Lama, Ulangan kepada bangsa Israel, mereka harus mengingat dan menulis
dan menghafal firman Tuhan. Sama dengan kita perlu terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Supaya kita ingin mengenal Tuhan lebih baik. Roh Kudus menolong kita mengenal Dia, mengenal Yesus lebih baik. Mengisi otak kita dengan hal-hal yang baik. Dan dalam kehidupan yang modern ini banyak orang sibuk. Sibuk dengan kegiatan yang pekerjaan, pelayanan, studi, mengurus anak-anak. Banyak hal. Kita perlu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sangat baik saudara datang hari ini bersekutu bersama. Tetapi bagaimana hari-hari lain? Ada waktu untuk membaca, merenungkan, mencermati firman Tuhan. Karena dengan demikian kita mengisi otak kita dengan pengajaran yang baik. Kita perlu beri waktu untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu mulai dengan pikiran kita. Jadi ini pola yang agak simple, khotbah yang agak simple tetapi punya dampak yang luar biasa. Kalau kita ingin bertumbuh dalam iman, harus ada dampak dalam head, heart, and hands. Mari kita tunjuk bersama. Head, heart, hands. Ya, sudah belajar bahasa Inggris ya. Head, heart, hands. Tapi tahap yang pertama sering diabaikan. Jangan lupa mengisi otak, mengisi pengetahuan dengan hal-hal yang baik. Supaya dampak untuk keyakinan kita. Dan supaya ada tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Paulus menulis dalam Efesus 4, 14 dan 15. Ini seperti ringkasan untuk perikop ini. Mari kita membaca bersama. 2, 3. Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegangan pada kebenaran di dalam kasih kita berdun di dalam segala kealahan Kristus yang adalah kepala. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh pengaruh yang tidak baik, oleh pengajaran yang palsu. Tapi tolong kami dengan teguh berpegang kepada kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Tolong kami terus berusaha mengenal Yesus, mengenal Engkau lebih baik. Dengan membaca, merenungkan, belajar bersama firman-Mu. Dan supaya kami terus bersekutu bersama. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini. Tolong kami semua dikuatkan dalam iman. Supaya hidup kami lebih berkenan kepadamu. Dan kami memuliakan nama-Mu dalam semua yang kami lakukan. Kami berdoa dalam nama yang kuat, Yesus Kristus. Amin.